Welcome back again to my lecture bersama saya Ferian Fauzi Abdullah di mata kuliah e-business dan e-commerce. Kebetulan memang untuk mata kuliah kali ini kita akan sampaikan kepada para mahasiswa saya yang ada di e-business juga yang ada di e-commerce. Karena kita pada dasarnya akan membahas tentang digitalisasi di 2020 ya. Jadi ini cukup menarik. Meskipun sebenarnya saya menunggu-nunggu nih digitalisasi di Indonesia tahun 2021 karena di tahun 2020 kita mengalami sebuah disrupsi yang cukup luar biasa, yaitu disrupsi natural disruption ya, yang kita sebut dengan COVID-19 ini. Jadi kita akan melihat mungkin transformasi digital yang cukup luar biasa. Yang tadinya kita tidak mengenal Zoom, kemudian kita menjadi ketergantungan dengan Zoom. Yang tadinya kita tidak mengenal Google Meet begitu ya. Mungkin kenal sih tapi nggak banyak dipakai. Kemudian kita juga menjadi ketergantungan. Kemudian yang biasanya kita pakai kuota 2 giga, 3 giga satu bulan mungkin sudah cukup. Sekarang diberikan bantuan kuota 50 giga pun kadang-kadang kurang. Nah, teman-teman semuanya tentunya ini akan di-capture di Digital 2021 Indonesia by Hotsuite VR Social. Cuman itu nanti di tahun 2021 kita akan bahas nanti juga. Tetapi kita akan bahas digital trend di 2020 Indonesia, all the data, trends, and insights you need to help you understand how people use the internet, mobile, social media, and e-commerce. So, ada apa namanya korelasinya antara pengetahuan kita tentang penggunaan teknologi digital di Indonesia ini dengan e-commerce dan e-business yang sudah saya sampaikan dari pertemuan pertama hingga saat ini, teman-teman semuanya. Kenapa di Amikom sendiri kita di-urge untuk membangun sebuah bisnis berbasis digital? Kenapa kita disuruh untuk apa ya, jualan online begitu ya? Mengetahui bagaimana transaksi online. Jadi kita harus tahu e-commerce, e-business, entrepreneurship, dan m-commerce. Kalau e-commerce, electronic commerce, tentunya teman-teman semuanya sudah tahu ya bahwa e-commerce itu adalah bagaimana ketika kita melakukan transaksi melalui internet, entah itu menggunakan laptop, entah itu menggunakan handphone dan lain sebagainya. Selama menggunakan internet, kita anggap itu adalah e-commerce. Nah, untuk e-business itu adalah penerapan teknologi digital untuk mengotomasi atau mensemi otomasi bisnis-bisnis tertentu ya di perusahaan. Untuk m-commerce nih yang paling baru. Apa sih m-commerce? Teman-teman semuanya, m-commerce adalah mobile commerce. Sebenarnya sama ya dengan e-commerce. Hanya saja kalau m-commerce itu dilaksanakan secara mobile nih mungkin. Kalau e-commerce mungkin menggunakan komputer yang mana tidak bisa dibawa kemana-mana. Tapi kalau m-commerce, mobile commerce, kita menggunakan handphone. Dan teman-teman semuanya, handphone ini sudah menjadi kebutuhan yang luar biasa, bahkan menjadi primary need ya. Ketika teman-teman semuanya bangun tidur, maka hal yang pertama kali dicari adalah handphone. Ketika teman-teman semuanya berangkat bekerja, berangkat kuliah, berangkat rapat, apapun itu, ketika dompetnya tertinggal, SIM-nya tertinggal, STNK tertinggal, biasanya teman-teman biasa aja. Nggak akan jauh-jauh balik ke rumah, ngambil dan lain sebagainya. But ketika teman-teman semuanya ketinggalan handphone, meskipun sudah cukup jauh teman-teman naik motor, seringkali kita balik deh. Ya, gimana ya? HP ketinggalan nih. Ya udahlah kita baliklah. Akhirnya balik ke rumah, ambil handphone sampai ke kampus terlambat. Banyak sekali mahasiswa saya yang terlambat masuk, alasannya adalah handphonenya ketinggalan, kemudian saya harus mengambil di kos, saya harus mengambil di rumah, padahal rumahnya ada di Klaten di sana.
Ya, Amikom Klaten teman-teman semua bisa bayangkan cukup jauh, 1 jam perjalanan dan dia sudah hampir setengah mungkin ya. Tapi dia harus kembali, harus mengambil handphonenya. So, sebenarnya teman-teman semuanya ketika Anda memasukkan sebuah bisnis ke dalam handphone ini adalah sebuah chance, sebuah kesempatan bisnis Anda akan dikenal oleh seluruh pengguna handphone ini. Kita akan coba baca satu persatu nanti data yang ada di sini. Berapa sih sebenarnya pengguna internet, berapa sih pengguna m-commerce ya, pengguna mobile phone yang kemudian nanti akan menjadi market share Anda kira-kira. Nah, langsung saja teman-teman semuanya, kita next gitu ya. Sebelumnya untuk presentasi ini semuanya 100% data diberikan atau disajikan oleh Hootsuite. We are social. So thanks to Hootsuite ya. Jadi teman-teman boleh nanti kalau punya perusahaan kemudian mau mengotomasi sosial medianya supaya bisa posting sendiri dan lain sebagainya menggunakan servisnya Hootsuite. Ya, karena saya pakai datanya Hootsuite maka ya saya branding dikit lah, nggak apa-apa ya. Nah, yang pertama adalah 2020 Global Headlines. Kita akan bahas sedikit tentang keadaan digital global. Ini real ya. Jadi apa yang saya sampaikan sebelum ini memang semuanya lebih ke teoritis empiris, tetapi kalau yang ini benar-benar empiris only ya. Nah, teman-teman semuanya, untuk digital around the world in 2020 total populasinya ada 7,75 billion, itu berarti miliar ya. Yang mana prosentase urbanisasinya itu ada 55%. Urbanization itu adalah orang-orang yang hidup di perkotaan. Orang-orang yang hidup meskipun di pinggiran Jakarta tapi sudah layak dikatakan perkotaan. Meskipun orang-orang yang di pinggir Jogja itu juga sudah bisa disebut perkotaan. Yang dimaksud urbanisasi adalah masyarakat-masyarakat yang terjamah oleh internet begitu. Ya, daerahnya memang sudah memadai. Ya, karena memang banyak sekali daerah-daerah di dunia ini, nggak usah jauh-jauh. Di Indonesia bahkan, itu daerahnya belum terjamah 4G. Kadang-kadang 3G aja udah empot-empotan. Nah, kemudian untuk unique mobile phone user ada 5.19 billion. Itu kurang lebih kan berarti 5,19 miliar. Dengan penetrasinya 67% dibandingkan dengan total populasi nih. Cukup tinggi ya. Unique mobile phone users itu berarti bukan satu orang punya 2 nomor. Karena ini unik, maka yang dihitung adalah per user. Meskipun teman-teman punya 2 nomor, 3 nomor, tapi nanti akan dihitung satu begitu. Kemudian untuk internet usernya penetrasinya ada 59%. So jadi orang yang menggunakan mobile phone tidak selamanya dia menggunakan internet nih ternyata. Kalau melihat dari fakta yang ada di sini. Karena penetrasinya hanya 59% dibandingkan dengan total populasi yang ada. Kemudian yang terakhir adalah sosial media teman-teman semuanya. Ada 3,8 miliar. Penetrasinya 49% dibanding dengan total populasi. Maka orang yang menggunakan internet tidak selamanya mereka aktif bersosial media. Tetapi tentunya teman-teman semuanya masih ada 45% orang-orang yang belum terurbanisasi ya, yang beberapa sudah mengenal internet karena penetrasinya ada 67%. Ya, beberapa sudah mengenal mobile phone, ya kan, karena penetrasinya ada 67%, ya kan, cukup lebih tinggi daripada tadi urbanisasinya 55%. So, mereka-mereka inilah teman-teman semuanya market share yang bisa Anda sasar. Ya, seperti Jack Ma dulu ketika membangun perusahaannya dia lebih menyasar kepada orang-orang rural, orang-orang yang
jauh di pedesaan. Bagaimana kalau mereka itu cari pulsa, bayar PLN? Ini kalau di Indonesia gambarannya ya. Itu harus jauh ke kota, harus cari apalah di situ jauh dan lain sebagainya. Kemudian dengan adanya e-commerce, dengan adanya Taobao, ya, dengan adanya Taobao, teman-teman semuanya, orang-orang yang ada di rural itu bisa menikmati barang-barang yang dijual di urban, di perkotaan. Nah, itu masih ada 45% tuh. Ya kan, teman-teman semuanya bisa mainkan di situ. Mungkin beberapa tahun ke depan 100% nih. Apa namanya? Orang-orang seluruh dunia bisa menggunakan internet pengenal mobile phone user, menjadi mobile phone user, sorry, gitu. Kemudian kita lanjutkan, teman-teman semuanya. Data selanjutnya adalah global digital growth. Jadi perkembangannya seperti apa? Perkembangannya untuk populasi dari 1 tahun terakhir 2019 sampai 2020 tambah 1%. Kemudian unique mobile phone user tambah 2%. So kalau tadi presentasenya itu berapa ya? Penetrasinya 67%, per tahunnya mungkin tambah 3%. Maka kurang lebih 10 tahunan lagi seluruh populasi yang ada di dunia ini kemungkinan, atau bahkan tidak sampai 10 tahun ya, 5 tahun mungkin, kemungkinan sudah mengenal mobile phone. So ini adalah pasar yang luar biasa. This is the next big thing that you have think about, that you have to think about. Ya kan? Jadi kalau teman-teman semuanya enggak cepet-cepetan, enggak buru-buru berbisnis, ya kan? Online, e-commerce, m-commerce, especially m-commerce. Ya, jadi m-commerce itu adalah mobile commerce. E-commerce yang bisa diakses melalui handphone. Bisa jadi teman-teman semuanya membangun sebuah aplikasi APK ataupun membuat sebuah website toko online yang mobile friendly, begitu ya. Ini rugi sekali kalau teman-teman nggak cepat-cepat bisnis di sana, ya. Mau jadi profesional silahkan, mau jadi entrepreneur silahkan, but you have to use the internet. Kemudian selanjutnya, kenaikan pengguna internet itu cukup signifikan, ada 7% dalam 1 tahun. Loh, luar biasa loh, ya. Kalau tadi penetrasi ada 60-an persen, kalau 7% ya kurang lebih 7 tahunan lah ya. 7-6 tahunan, 6 tahun lah. Ya kan? Sudah bisa seluruhnya menggunakan internet. Apalagi untuk sosial media. Ternyata kenaikannya hampir 10% setiap tahunnya. Ini luar biasa, ya. So, kalau teman-teman semuanya menjual barang di sosial media, ini kemungkinan lakunya luar biasa. Karena yang ngelihat ada berapa miliar orang tuh. Ya, seluruh dunia bahkan. Nah, ini internet penetration by region, ya. Ya, yang perlu kita lihat ada di Southeastern Asia ada 66%. Ya, yang luar biasa nih Northern Europe ada 95%. Mereka menggunakan internet. Hampir 100% rakyatnya semuanya menggunakan internet. Ini luar biasa. So, kalau teman-teman semuanya itu biasanya yang jualan ke luar negeri, freelance, itu sasarannya ya di daerah sini karena mereka sudah duluan ya mengenal dunia internet, mengenal Zoom, mengenal Google Meet dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah social media use versus total population by region. Ya, jadi kalau di Southeastern Asia termasuk ke Indonesia ada 63% teman-teman semuanya. Dari 100% populasi itu 63%. Separuh lebih ya, separuh lebih
masyarakat Indonesia, masyarakat Asia Tenggara itu menggunakan internet. Kemudian selanjutnya teman-teman semuanya, the world most used social platform. Kalau kalian mau jualan internasional menggunakan social media platform, number one is YouTube. Number one is Facebook, sorry. Kan? Number two is YouTube. Maka teman-teman semuanya jangan sampai lupa kalau jualan produk itu kalian pasang di Facebook Ads, pasang di YouTube Ads, begitu. Kemudian bikin WhatsApp bisnis, yang mana di WhatsApp bisnis itu ada, kalian aktifkan fitur apa namanya? Ada produk-produk kalian itu loh, ya kan? Ya, jadi tidak hanya dipajang di Instagram, tapi juga silahkan dipajang di WhatsApp bisnis kalian. Karena bisa juga loh WhatsApp bisnis. Nah, jadi mempermudah teman-teman yang mau beli produk dari produk kalian dari WhatsApp. Tinggal pilih tuh, ya kan? Barang mana yang mau dia pilih, kemudian sama dia sempat kayak di up gitu ya di WhatsApp. Bro, ini kalau ini berapa nih? Gitu biasanya. Kemudian ada Facebook Messenger, ada WeChat nih kalau teman-teman semuanya mau nyasar Cina ya, memang harus menggunakan WeChat sih ya. Kemudian Instagram, ada TikTok. Wah, ini luar biasa nih. Amikom juga menggunakan TikTok sebagai salah satu viral marketingnya. Dan terbukti sukses juga ini, lumayan ya. Alhamdulillah. Saat itu yang juara kalau nggak salah Amikom Cek apa kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu. Amikom Cek gitu ya. Kemudian ada Lab Apple dan lain sebagainya. Ada QQ, ada Twitter dan lain sebagainya, silahkan boleh dibaca sendiri. Jadi yang jelas adalah teman-teman semuanya harus perhatikan YouTube, Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, Instagram, TikTok. Nah, mungkin ini. Apalagi TikTok nih, dia adalah salah satu sosial media yang saat ini sedang naik-naiknya. Oke, kita lanjutkan teman-teman semuanya. Top messengers app around the world. Indonesia masih dipimpin oleh WhatsApp. Ya, jadi kita masih pengguna WhatsApp sejati ya. Ya memang dari awal kita suka dengan WhatsApp sih ya. Nah, kemudian kalau di Australia itu menggunakan Facebook Messenger. Kemudian di sini di mana ya? Filipina ya. Ya juga Facebook Messenger di daerah Arab ya berarti ini. Mana sih ya? Kan ini juga Facebook Messenger ya daerah, oh ini Amerika nih mah, ini Amerika Selatan kan. Nah dan lain sebagainya, maklum saya orang desa jadi nggak ngerti ya. Oke, kemudian ini nggak usah ya. Nah, active user yang pertama WhatsApp Messenger punya Facebook, Facebook punya Facebook. Yes, of course, ya, yeah, absolutely. Facebook Messenger punya Facebook juga. WeChat punya Tencent, ya. Instagram punya Facebook, kemudian TikTok ByteDance. Kemudian Alipay ada Ant Financial Services Group yang kemarin mau apa namanya, tapi nggak jadi ya. Ya, kemudian selanjutnya mau IPO tapi nggak jadi sih Ant Financial, nggak tahu tuh. Kemudian selanjutnya teman-teman semuanya global e-commerce activitiesnya untuk search online for a product or service to buy any devices ada 80%. Ya. Kemudian visited on online retail store on the web any devices 90%, purchase a product online any devices 74%. Made an online purchase via a laptop or desktop computer 36% only. Made an online purchase via a mobile devices. Kalian lihat nih perbandingannya cukup signifikan. Jadi orang yang membeli barang-barang e-commerce ya, barang-barang melalui e-commerce online yang menggunakan komputer ataupun desktop ya kan, atau laptop ya, itu hanya 36%. Kemudian made an online purchase via a mobile device ya
menggunakan mobile device itu 52%. Jadi mobile commerce ini lebih menjanjikan dibandingkan non mobile commerce. Kan gitu. Saat ini lebih menjanjikan. Kenapa? Karena dengan mobile commerce teman-teman bisa push notification, bisa kasih push notification tentang harga terbaru, tentang promo, tentang flash sale dan lain sebagainya. Tapi kalau website kita harus minta kayak persetujuan begitu. Yang mana kita lebih banyak untuk mendinai. Nah, kan kalau website biasa. So, teman-teman semuanya untuk engagement sih lebih oke kalau kita menggunakan m-commerce. Jadi nanti kalau teman-teman mau bisnis, silahkan buat aplikasi Android atau iOS ataupun boleh menggunakan website yang responsif sehingga mudah dibuka dari mobile phone. Nah, kita masuk ke bagian Indonesia teman-teman semuanya. Ini yang cukup seru nih, ya. Indonesia yang total populasinya ada 271 juta, urbanisasinya hampir sama dengan bahkan sama persis dengan yang ada di dunia, yaitu 55% urbanisasi, masih ada 45% yang rural area, ya. Saya beberapa kali ke daerah Sumatera itu kalau dia bilang rural area ya rural beneran. Saya ke Bengkulu itu ke Muko-Muko, ke Putri Hijau, Bengkulu Utara, kemudian saya pernah ke Riau itu ke mana ya? Rawa Skip kalau nggak salah, ya, ngelewatin semacam kayak rawa-rawa begitu, ya. Kemudian ke daerah blok apa begitu yang memang benar-benar sinyal itu nggak ada. Jadi saya hanya bisa dapat sinyal itu kalau sore hari. Kalau siang hari saya harus pindah rumah, pindah tempat. Nah, ini rural area. Masih ada 45% di Indonesia. Kemudian untuk mobile phone connection ini yang menarik teman-teman semuanya. Jadi populasinya itu ada 272 juta, tetapi handphone yang terdaftar itu ada SIM card yang terdaftar itu ada 338,2 juta. Maka kalau dibandingkan dengan populasinya itu ada 124%. Jadi berapa apa sisa ya? Sisa seperempat ya. Jadi udah satu kali sisa seperempat. Maka ini membuktikan bahwa banyak orang yang memiliki dua SIM card. Contohnya saya. Saya punya dua SIM card. Istri saya punya tiga bahkan tuh ya. Tiga saya juga yang satu dipasang untuk internet. Ya, semuanya pakai KTP saya nih yang dua SIM card teman-teman semuanya. So di Indonesia ini menarik sekali nih, populasinya ada sekian juta, tetapi ternyata mobile phone connectionnya ada 338 juta. Tetapi untuk internet usernya nih, internet usernya ternyata penetrasinya hanya 64%. Maka internet usernya sekian itu. Loh kok bisa sih orang SIM cardnya aja sebanyak 338 juta. Tetapi kok yang pakai internet cuma 175 juta. Ini terjadi karena ternyata teman-teman semuanya meskipun di handphone Anda itu ada dua SIM card tapi salah satunya ternyata bukan tidak bisa sih ya, tapi tidak diaktifin internetnya. Jadi satunya untuk internetan, satunya dipakai untuk teleponan, biasanya seperti itu. Sehingga penetrasinya bisa 64% saja. Yang tadi mobile phone connectionnya ada 124%. Tetapi di sini kembali lagi teman-teman semuanya ada 124% perbandingan. Ya, ada 338,2 juta orang yang bisa Anda manfaatkan, bisa menjadi market Anda. Karena mereka menggunakan handphone. Ya kan? Internet user 175, meskipun mereka ada di rural area, ternyata mereka juga beberapa bisa menggunakan internet loh. Ya. Jadi ada yang sudah bagus internetnya.
Sehingga mereka ini ada 175 juta orang yang menjadi peluang, ya, orang-orang yang nantinya bisa menjadi market share Anda, bisa menjadi target marketing Anda. Kemudian yang lebih menarik lagi, di bagian active social media users ada 160 juta. Penetrasinya 59%. So, kurang lebih ada 15 jutaan orang menggunakan internet tapi nggak aktif di sosial media. Mungkin punya sih sosial media, tapi kemudian nggak nggak aktif gitu aja. Ya, maka kalau Anda jualan di sosial media, ada chance, ada kesempatan, ada pasar sejumlah 160 juta. Gila nggak sih teman-teman semuanya? Kan ini luar biasa sekali. Anda jualan, Anda marketing, yang mana nanti akan dilihat oleh, yang berkesempatan dilihat oleh 160 juta orang. Ya. Expo sekalipun tidak ada yang bisa menjanjikan sekian banyak. Tapi internet itu bisa. Expo itu loh. Expo ini kan bayar mahal ya. Tetapi itu saja tidak banyak yang kemudian, tidak sebanyak 160 juta orang loh. Ini kan janjinya aja ya. Meleset-meleset 1 juta orang yang lihat aja udah luar biasa. Tergantung dana Anda dalam pasang advertise kan. Nah, maka ini 160 juta orang. Ini penetrasinya luar biasa, 59% dari total populasi. Dan mereka semuanya bisa mengakses bisnis Anda, apa yang Anda tawarkan melalui handphone. Nih, keren nih. Kemudian selanjutnya, growth-nya kurang lebih untuk populasinya 1%, sama dengan yang ada di dunia tadi. Untuk mobile phone connection, 1 tahun itu ada hampir 5% kenaikannya. Udah lebih dari populasi naik pula kan. Nah, yang cukup luar biasa, internet usernya nambah 17%. Yang kemungkinan besar sih mereka ada di rural area, tetapi kemudian 4G masuk, 3G masuk, sehingga mereka bisa menggunakan internet. Gitu ya. Kemudian untuk active social media user kenaikannya 8%. Ya, yang tadi kita lihat penetrasinya 59%, kalau setiap tahunnya 8%, kurang lebih 5 tahun ke depan teman-teman semuanya, seluruh rakyat Indonesia itu aktif bersosial media. Ya, ini apa namanya, gambaran kotor aja kan. Nah, orang-orang seluruh Indonesia ini berkesempatan untuk melihat bisnis Anda yang Anda masukkan ke dalam handphone. So this is a chance that you have to take, gitu kan. Kemudian selanjutnya overview, ya. Ini nggak perlu sih sebenarnya ya. Nah, median age-nya ada 29,7. Ya, kemudian ini presentasinya masih 50-50. Kemudian urban population as a share of total population 55%, kayak yang tadi. Density-nya itu per kilometer persegi ada 151 orang. Maka kalau Anda jualan dengan density seperti ini, 151 orang per kilometer, ya sesukses apapun sih ya. Ya, agak susah. Tapi kalau online itu kan luar biasa. Anda bisa mencakup seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan ke luar negeri. Ya. Nah, population by age group ini perlu teman-teman semuanya ketahui untuk pasang ads nanti. Ya, advertise yang kalian pasang di Facebook teman-teman semuanya. Jadi di Facebook ataupun di Instagram kalian harus tahu berapa orang kira-kira yang berkesempatan, yang memiliki chance melihat iklan saya, melihat produk saya. Ya kan? Dari sekian jumlah 272 juta itu yang apa ya? Umurnya 13 ke atas ada 77%.
Yang umurnya 18 tahun ke atas ada 69%. Ya kan? Berarti yang 13 sampai 18 bisa dikurangin aja sendiri tuh. Kemudian yang umurnya 16 hingga 64 ada 66%. So, bisa kalian coba untuk tuning nanti umur berapa sih yang bisa ngelihat iklan saya. Karena kalau terlalu banyak juga nggak bagus, terlalu sedikit ya nanti engagementnya mungkin kurang gitu ya. Nah, kemudian device ownership, mobile phone any type, mungkin Nokia dan lain sebagainya. Smartphone ada 94%, dari mobile phone any type 96%. Ini berarti kan yang nggak smart cuma 2% ya, yang nggak smart ya. Ya, non smartphone mobile phone ya 21%. Ya. Ini bisa jadi PDA, ya bisa jadi mungkin tablet, tablet smart ya. Ya, selain Android iOS lah ya. Kemudian laptop, tablet, ini tablet ada ya, tablet device 23% dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini yang menarik teman-teman semuanya, daily time spent with media sosial di Indonesia. Internet itu diakses 8 jam per hari. Sama dengan bekerja. 7 hours 59 minutes. 8 jam. Ini lama banget loh teman-teman semuanya. Selama 8 jam, masa iklan kalian gak muncul sih? Masa bisnis kalian gak muncul sih di beranda mereka? Ini kan sayang sekali. Kemudian menggunakan sosial media 3 jam 26 menit penggunaannya. Ini juga cukup lama luar biasa. Nah, melihat TV sekarang sudah mulai turun nih. Yang dulunya hampir setiap hari kita nonton TV, ngobrol-ngobrol sama keluarga kita nonton TV, sekarang sudah mulai sendiri-sendiri. Cuma 3 jam lebih 4 menit. Kemudian menggunakan musik streaming, juk dan lain sebagainya, yaitu 1 jam lebih 30 menit. Dan untuk main game itu 1 jam 23 menit. Ini rata-rata ya, dimana umurnya adalah 16 sampai 64 tahun. Tetapi kalau di Amikom ya mungkin lebih ya, karena kita memang basisnya menggunakan internet. Apalagi yang gamer tuh, mahasiswa saya yang gamer pasti ngegamenya lebih dari 1 jam. Kalau 1 jam, kalau mainnya cuma 1 jam, kapan jadi pronya kan? Tusun mulu kalian. Nah, baru drop udah jatuh deh, ya. Kemudian untuk internet use-nya ya, dari total semuanya ada 175 juta pengguna, ya kan? Itu dibandingkan dengan populasi itu adalah 64%. Annual growth-nya kurang lebih 17% per tahunnya untuk kenaikan. Kemudian penggunaannya hampir 8 jam per hari. Luar biasa kan? Nah, ini yang inti dari perkuliahan kita hari ini teman-teman semuanya adalah mobile internet use-nya, mobile commerce-nya. Bagaimana mobile commerce itu, cobalah kalian dorong mati-matian itu. Mainkan menggunakan mobile. Kan? Total number of mobile internet usernya ada 171 juta. Kemudian mobile internet user as a percentage of total internet user ada 98%. So 98% pengguna internet itu mereka juga menggunakan internet melalui handphone. Luar biasa nggak sih? Share of all internet user accessing via smartphone ada 96%. Ya kan? Share of all internet user accessing via feature phones ada 5,3% saja. Kemudian average daily time spent using internet on media 4 hour 46 minute. Jadi internet yang kita gunakan di handphone itu rata-ratanya
seluruh Indonesia itu ada 4 jam 46 menit. Meskipun saya yakin nih, teman-teman semuanya yang ikut kuliah saya pada hari ini menggunakan internet di HP lebih lama daripada menggunakan internet di komputer. Biasanya komputer dipakai untuk ngegame sih, ya. Nah, selanjutnya teman-teman semuanya ini average speednya rata-rata 13,83 Mbps. Saya nggak tahu ini survei dari mana. Kemudian fixed internet connection 20 Mbps, ya kalau ini masih oke lah, masuk akal. Tapi kalau mobile internet connection di tempat saya aja empot-empotan, yang paling bagus cuma Indosat kan. Apalagi di daerah-daerah rural nih, yang rumahnya di Sumatera, di Kalimantan gitu ya. Nah, di Sulawesi, ya di Nusa Tenggara ataupun di Jawa, tapi yang daerah-daerah pegunungan agak susah juga tuh sinyal. Daerah kakek saya, nenek saya di daerah Muntilan, tapi di kaki pegunungan itu karena sinyal ketutup gunung, jadi susahnya luar biasa, bahkan TV aja burik tuh. Ya. Tapi ini data didapat ya with comparison to average download speed in December 2018. Oh, dari Ookla. Jadi memang kita, oh ini untuk orang-orang yang suka ngetes speed di Ookla, speed test. Kemudian di rata-rata selama 1 tahun itu sekian ini. Oke. Masuk akal. Make sense ya. Kemudian share of web traffic by device-nya mobile phone ada 54%. Cukup luar biasa, hanya saja dari 2018 sampai ke 2019 ada penurunan 3%. Dan saya yakin teman-teman semuanya untuk 2020 ke 2021 ini kenaikannya signifikan. Hanya saja nanti kita bandingkan nanti ya kalau sudah keluar datanya teman-teman semuanya. Kemudian untuk laptop dan desktop ini ada 44,9%. Ya, dalam 1 tahun 2018 sampai 2019 kenaikannya 5%. Oke. Jadi penggunaan web itu loh, web traffic ya. Kalau di mobile phone turun, kalau di desktop naik. Ya, tahun kemarin nih. Tablet computer turun juga nih 42% karena kita sudah nggak pakai tablet. Tablet itu saya pikir sekarang hanya untuk gamer-gamer, itu pun iPad sorry. Ya, kalau tablet-tablet yang biasa sih kita udah nggak pakai ya. Kemudian untuk other devices, PSP dan lain sebagainya not available datanya. Tapi saya yakin nanti di 2021 kenaikannya cukup signifikan. Cuman kita nggak tahu. Kita tunggu aja datanya. Itu akan sangat menarik. Dan kalau kalian sudah punya datanya dan ternyata naik, teman-teman semuanya saya harapkan langsung bangun sebuah bisnis. Jualan apa aja deh. Ya, jangan sampai pasar kita yang luar biasa ini, kita itu fourth biggest smartphone user in the world. Jadi nomor 4. Itulah kenapa orang-orang Thailand jualan di tempat kita. Orang-orang Cina jualan di tempat kita. Kalau kita belanja di Tokopedia, kadang-kadang di Shopee, kadang-kadang dikirim dari luar negeri. Ternyata dikirim dari Cina, dikirim dari Taiwan, dan lain sebagainya. Ini kan sayang banget nih, duit-duit kita loh. Kok masa keluar negeri ya? Ya kan? Sayang banget. Maka teman-teman semuanya silahkan berbisnis sehingga duitnya tetap di dalam negeri. Gitu. Biar stabil aja tuh. Nah, kemudian kalau di Indonesia most visited website-nya, yang pertama ada Google. Google ya. Apalagi programmer, Google mania. Ya, kalau nggak Google ya apa namanya? Stack Overflow. Kemudian yang kedua adalah YouTube, yang ketiga adalah Facebook, nomor 4 Tribun News. Ini yang sangat menarik nih, Tribun News ini luar biasa ya. Dia ya semacam menggunakan teknik spam. Bagaimana informasi-informasi terupdate sama dia di selalu terdepan dia dalam update. Ya, termasuk di YouTube juga. Kemudian ada Detik, Instagram, WhatsApp, UC Web. Nah, teman-teman juga bisa nih. Dulu sih untuk cari duit dari UC Web. Sekarang kayaknya udah ditutup. Ya. Ada Kompas, juga Twitter.
Silakan nanti teman-teman semuanya perhatikan di 5 besar ini. Kalau kalian mau pasang iklan, silahkan teman-teman semuanya pasang iklan di 5 besar ini. Atau 6 besar lah lumayan. Sampai ke Instagram. Ya. Kemudian kalau menurut Alexa, most visited website adalah Okezone. Nomor 1. Ya. Kemudian Google, Tribun News, YouTube, Detik, Liputan6.com, Kompas.com, Grid ID, Tokopedia, Sinjo News, dan lain sebagainya. Ya. Top Google Search Query. Wah, ini di Indonesia nomor 1 Google Translate, nomor 2 Google. Ini Google nge-search Google nih. Luar biasa juga orang Indonesia ya. Dia itu kayaknya dia sebenarnya mau nulis Google tapi nggak lengkap jadi malah nge-search Google. Kemudian download lagu, oke, MP3, FB, bahkan males saking malesnya orang Indonesia mengetik facebook.com, dia ketik aja deh tuh di Google Query ya, search FB, nanti kan Facebook paling atas, klik sama dia. Ada YouTube, Translate Google, ada video Facebook, HK, YT, ya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian online content activitiesnya, nonton video 99%, watch vlogs 79%, vlogs juga diminati di Indonesia ya. Kemudian listen to music, streaming devices, listen to online station, dan podcast 42%. Jadi bisnis podcast ini juga ternyata cukup menjanjikan. Well, teman-teman semuanya, ini adalah beberapa aktivitas online yang bisa kalian manfaatkan untuk endorsement. Ya, jadi pasang di YouTube, pasang di vlog ya endorsement, kemudian di streaming services cukup banyak loh, 84%. Ya, jadi manfaatkan tujuk Spotify ya. Kemudian online radio station itu juga cukup banyak ya. Saya pikir udah nggak ada yang dengerin ya. Kemudian kalau podcast sih saya masih oke lah ya. Masih banyak kok kalau podcast yang dengerin. Kemudian dan selanjutnya playing game, gaming related activities, adaptation of digital innovation ya. Ternyata adaptasi di Indonesia belum begitu bagus sih ya. Jadi menggunakan voice search, voice comment ternyata hanya 54%, padahal kita bisa nih pakai pakai Siri atau pakai Google apa sih, Oke Google gitu ya. Kemudian watch TV content via streaming subscription service each month. Kita lebih banyak suka nonton yang ilegal. Kalau saya sih bayar semua dari Netflix, video, kemudian ada apa namanya Disney, semua bayar. Ya saya harapkan teman-teman juga bayar ya, nggak cuma jadi pirate aja. Kemudian on some form of smart home devices cuma 7,8%, dan saya yakin ini cuman apa namanya, ya kadang-kadang cuma untuk nyalain komputer, nyalain TV ya, nyalain lampu gitu doang ya. On form of cryptocurrency 11%, Bitcoin ini cukup banyak. Well, teman-teman semuanya, itu saja untuk review dari data digital 2020 di Indonesia. Saya harapkan dengan review-review tadi teman-teman semuanya terbuka bahwa ada banyak kesempatan, bahwa ada banyak chance untuk teman-teman semuanya masuki. Ada banyak sekali orang-orang yang berkesempatan untuk menjadi market Anda, menjadi target marketing Anda, yang dari usia 13, 18, 16 ya sampai ke 64 tahun loh. Masih banyak yang menggunakan internet. Dan tadi datanya rata-rata rakyat Indonesia saat ini umurnya ada 29 tahun. Yang mana saya pikir 29 tahun itu adalah masa-masa konsumtif. Ketika ngelihat barang-barang flash sale, mereka mau beli karena secara finansial mereka sudah cukup settle
kemudian dia tapi untuk kebutuhan dan keinginan mereka semacam kayak masih satu level. Kecuali kalau udah old beneran ya, mereka hanya memikirkan kebutuhan mungkin. Tapi kalau kecil sekali juga nggak mungkin karena finansialnya nggak cukup. Pengennya macem-macem tapi finansialnya nggak cukup, maka umur 29 tahun ini pas banget. Finansialnya biasanya sudah settle dan dia menginginkan keinginan-keinginan masa kecilnya untuk kemudian diwujudkan di umur sekian itu 29-30 tahun. Well, itu teman-teman semuanya dari saya ucapkan sekian. Apabila banyak salah dalam berucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.